Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa kembali memiliki kesempatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, masih semangat ya, ini pembelajaran terakhir ya, Nak ya. Semangat ya. Semangat, Mi. Iya. Oke, nah, dengar suara yang lain, suara guru yang lain sedang mengajar? Ada nggak? Dengar ya? Oh, saya pindah ruangan dulu ya, Nak ya, kita ya. Bentar ya, Nak ya. Oke. Nah, ya baik, saya lanjutkan. Nah, hari ini, Nak, di pertemuan kita kalau tidak salah yang ke-12 ya, ke-12 atau 11. Nah, ini hari ini kita akan mengadakan review materi saja, review materi tentang sistem peradilan di Indonesia, karena kita belum, untuk materi itu kita belum pernah mengadakan ulangan harian, jadi nanti kalian tinggal lihat di psikologi, saya sudah upload soal-soal ulangan harian kita di psikologi, setelah materi ini. Jadi saya hanya mereview materi tentang sistem peradilan di Indonesia yang sebenarnya sudah sempat kita pelajari. Saya ulang kembali ya supaya untuk kalian supaya bisa mengingat kembali. Saya share dulu PPT-nya. Nah, kelihatan jelas PPT saya, Nak? Jelas ya? Iya. Nah, sistem peradilan di Indonesia. Nah, jadi kita hanya mengulangi saja, mana tahu ada dari kalian yang belum paham ataupun lupa akan materi ini. Nah, jadi dalam sistem peradilan di Indonesia ini ada beberapa peradilan hukum, ya kan, yang dibawahi oleh Mahkamah Agung. Nah, apa saja peradilannya nanti kita bahas. Jadi sebelumnya kita harus bahas dulu tentang lembaga kekuasaan kehakiman, karena sistem peradilan ini sangat erat kaitannya dengan lembaga kekuasaan kehakiman. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang apa saja alat dari perangkat sistem peradilan, maka kalian bisa menjawab ada kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Itu dia. Nah, jadi lembaga kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Nah, apa saja badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung? Ada namanya lembaga peradilan umum, lembaga peradilan agama, lembaga peradilan militer, dan lembaga peradilan tata usaha negara, ya, tata negara. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan bentuk-bentuk dari peradilan di Indonesia. Nah, jadi yang pertama adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum. Jadi, kalau dikatakan peradilan umum adalah peradilan yang berada di lingkungan ataupun lingkungan peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Jadi kalau bicara tentang peradilan umum, tentu dia membahas perkara-perkara pidana dan perdata, ya. Nah, peradilan umum ya membawahi pengadilan negeri, ya, karena yang paling bawah itu ada pengadilan negeri yang kita lihat. Selanjutnya adalah pengadilan tinggi, ya kan, untuk mengadakan banding, dan pengadilan dan Mahkamah Agung untuk mengadakan suatu proses kasasi, ya.
Nah, ini tadi pengadilan tinggi. Ini pengadilan tinggi ini hanya bisa dilakukan orang pemutusan perkara yang dilakukan seseorang dalam proses banding, itu pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi biasa disingkat PT merupakan sebuah lembaga peradilan di bawah lingkungan peradilan umum. Ingat ya, nak. Jadi Mahkamah Agung itu membawahi, kalau ditanya, apa saja Mahkamah Agung itu membawahi lingkungan peradilan umum apa saja? Ada 4, peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara. Nah, masing-masing dari peradilan ini membawahi pengadilan. Jadi ada perbedaan antara peradilan dan pengadilan. Kalau pengadilan itu adalah tempatnya, sementara peradilan itu adalah prosesnya. Kalau kalian mau cari peradilan itu tidak akan ada, karena dia tidak ada bentuk fisiknya. Bisa dipahami ya? Kalau ditanya perbedaannya, pernah nggak lihat peradilan? Pernah lihat peradilan, nak? Tidak ya? Tapi kalau iya, tapi kalau pengadilan pernah tidak dengar pengadilan gimana gitu? Pernah atau pernah tidak lihat pengadilan? Pernah, Umi. Iya, jadi kalau ditanya pengadilan itu adalah tempatnya, tempat untuk suatu pemutusan perkara seseorang, sementara peradilan adalah proses. Jadi kalau ditanya pengadilan adalah badan atau instansinya yang resmi untuk melaksanakan sistem peradilan tersebut. Ya, sistem peradilan itu apa? Dalam hal pemutusan perkara, memeriksa, mengadili, ya kan itu dia. Menjatuhkan hukuman itu di pengadilan. Kalau ditanya peradilan, peradilan adalah segala suatu ataupun proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus. Jadi itu adalah prosesnya. Bisa dipahami ya? Nah, tadi ya, peradilan umum itu membawahi pengadilan tinggi. Nah, pengadilan negeri ini adalah pengadilan paling bawah, ya nak ya. Kalau misalnya seseorang pemutusan perkaranya sudah dapat diputuskan di pengadilan negeri, maka dia tidak perlu lagi untuk ke pengadilan tinggi. Karena kalau pengajuan ke pengadilan tinggi berarti dia harus melakukan yang namanya banding. Kalau dia sudah menerima putusan perkaranya di pengadilan negeri, maka tidak perlu lagi seseorang itu diadili di pengadilan tinggi. Bisa paham ya? Begitu juga sebaliknya, jika putusan perkara di jika misalnya gini, seseorang diputuskan perkaranya di pengadilan negeri, lantas dia ingin mengajukan banding ke pengadilan tinggi karena merasa hukumannya itu terlalu berat. Nah, di pengadilan tinggi juga diputuskan hal yang sama. Dia masih ingin lagi untuk menguranginya, gitu ya. Maka dia bisa melakukan kasasi. Kasasi itu hanya bisa dilakukan di Mahkamah Agung. Iya, sampai Mahkamah Agung maka selesai perkara, tidak bisa lagi seseorang itu minta untuk dilakukan pengurangan atas hukuman yang dia lakukan. Maka Mahkamah Agung adalah tingkat terakhirnya dalam pemutusan perkara. Bisa dipahami ya? Oke, jadi kita masuk lagi ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama. Ingat ya, sekali lagi, jadi pengadilan negeri ini tingkat pertama artinya paling bawah untuk menuju proses ke Mahkamah Agung. Dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan. Ya. Jadi dia berkedudukan di ibu kota ataupun kabupaten kota. Nah, ya nak ya. Sementara tugas dan wewenang dari pengadilan negeri itu apa saja? Yang pertama, dia bisa menyatakan sah atau tidaknya penangkapan. Jadi penangkapan seseorang bisa dikatakan sah atau tidaknya itu diputuslah pada pengadilan negeri. Seseorang juga bisa ditahan ya ataupun diberhentikan penyelidikannya itu bisa juga di pengadilan negeri. Artinya antara negeri tinggi ya itu semua prosesnya sama, hanya saja untuk pengajuan pengurangan hukuman itu tadi yang berbeda namanya, harus melakukan banding, harus naik satu tingkat lebih tinggi yaitu ke pengadilan tinggi. Begitu semuanya sebenarnya untuk peradilan, mau peradilan agama, mau peradilan
militer, tata usaha, semuanya prosesnya sama. Hanya saja perkara yang diputus di dalamnya saja yang berbeda. Kalau tadi peradilan umum, dia hanya memutus perkara pidana dan perdata, sementara untuk peradilan agama, yaitu di bawahnya adalah pengadilan negeri agama, tinggi agama, dia hanya mengurusi masalah hukum agama, seperti misalnya perceraian, ya kan, untuk yang beragama Islam, kemudian masalah hak waris, nah itu dia di talak gitu ya, itu masalah di peradilan agama. Jadi dia kasusnya saja yang berbeda. Nah, lain lagi kalau untuk peradilan militer dan tata usaha negara. Jadi kalau peradilan militer bukan hanya kasusnya yang berbeda, tetapi orang-orang di dalamnya juga. Nah, jadi yang diadili dalam peradilan militer adalah hanya orang-orang yang berada dalam naungan kemiliteran, yaitu tentara, ya kan misalnya. Itu pun dalam hal segi yang perkara yang bersangkutan tentang tugas dan jabatannya. Begitu juga dengan tata negara, pejabat administrasi negara yang berperkara tentang tugas dan tanggung jawabnya. Tapi kalau misalnya orang militer kasusnya itu pembunuhan, maka dia masuk ke dalam hukum peradilan umum, itu dia ya, dilihat kasus dan perkaranya. Nah, ini salah satu contoh pengadilan negeri. Bisa dilihat ya, pengadilan negeri di mana dia berkedudukan hanya di kabupaten kota. Nah, sekarang kita masuk ke dalam peradilan agama. Sama ya, Nak ya, peradilan agama ya kan, dia di bawahnya adalah ada instansinya pengadilan negeri agama paling bawah, pengadilan tinggi agama, dan Mahkamah Agung. Ini dia. Jadi dia hanya bertugas memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang Islam mengenai bidang hukum perdata yang diputus berdasarkan syariat Islam. Itu tadi ya, pembagian warisan, tolak, ya kan? Pernikahan itu dibahas di pengadilan agama. Kalau perpisahan umat Nasrani di mana ya, Nak ya? Diadili. Kira-kira. Di mana ya mau nikah? Di mana, Nak, kira-kira? Ada yang tahu? Ada? Ya kalau umat Nasrani, pemutusan perkara tentang perceraiannya itu di pengadilan umum, dia tidak di peradilan agama. Jadi peradilan agama ini khusus untuk umat Islam. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena di dalam peradilan agama ini yang dipakai adalah syariat Islam, nah. Tuh ya. Nah, dasar hukumnya apa? Ini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Nanti bisa dilihat kembali. Selanjutnya, nih, pengadilan agama ini berkedudukan di ibu kota sama ya, Nak ya. Semua pengadilan negeri, ya, mau dia peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dia berkedudukan di kabupaten kota. Tugas dan wewenangnya itu sama juga, memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara, ya, karena hanya saja perkaranya tadi yang saya bilang, perkaranya yang berbeda, apa saja yang diputuskan, ya. Nah, selanjutnya pengadilan tinggi agama sama ya, Nak, berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, ini hanya bisa dilakukan dalam proses banding, ya. Selanjutnya adalah peradilan yang ketiga, peradilan tata usaha negara. Jadi lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung ini melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat ataupun bagi warga negara pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Jadi dia hanya bisa mengadili sengketa tata usaha negara dalam hal kasus contoh kepegawaian antara badan pejabat tata usaha atau misalnya penipuan yang berkaitan tentang jabatan yang didapatkannya. Nah, itu dia diadili di peradilan tata usaha negara, yaitu pengadilan negeri tata usaha negara. Ya.
Nah, landasan hukumnya ya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ya, jadi semua peradilan di Indonesia ini memiliki landasan dan dasar hukumnya. Kasus-kasusnya dalam pemutusan perkaranya semua berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi masing-masing peradilan itu ada dasar hukumnya. Nah, tujuan dan fungsi dari peradilan tata usaha negara adalah memberi perlindungan terhadap hak-hak rakyat, ya, karena fungsinya menyelesaikan konflik antara pemerintah dengan rakyat. Kita lanjut ke pengadilan tata usaha negara. Ya, tadi karena sudah ada bahas peradilannya, maka pengadilannya sama. Jadi pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan negeri tata usaha negara, ya, karena jika ingin melakukan banding maka dia harus ke pengadilan tinggi tata usaha negara, kasasi maka dia ke Mahkamah Agung. Jadi naungan akhirnya adalah sama semuanya, Mahkamah Agung. Jadi lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara ini berkedudukan tetap sama di ibu kota negara, di kabupaten ataupun kota. Kalau di ibu kota negara itu Mahkamah Agung, ya, karena ya menerima, memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara, sama ya. Nah, pengadilan tinggi tata usaha negara sama juga ya, memiliki tugas wewenangnya hampir sama semuanya. Nah, hanya perkara dan orang-orang yang dibahas ya, yang diputus perkaranya saja yang berbeda tadi. Nah, yang terakhir adalah peradilan militer. Jadi dalam peradilan militer ini adalah peradilan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Ya, nak. Jadi peradilannya itu meliputi pengadilan militer sama pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama. Hanya saja ada perbedaan ya, bagi misalnya kenapa militer itu terbagi ya, ada militer angkatan darat, laut, udara, ya kan, dia pengadilan militer pertempuran, maka disesuaikan dengan jabatannya. Nah, sama pengadilan militer ataupun Dilmil adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer, ya, sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Jadi dia hanya membahas ataupun memutus perkara prajurit yang berpangkat kapten ke bawah saja untuk pengadilan militer negeri. Pengadilan militer tinggi ataupun DIMILTI adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa, ya, dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer. Ya, selain itu pengadilan militer ini juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding, ya, karena perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer. Pengadilan maksudnya ini yang diputus oleh pengadilan negeri militer yang tidak bisa diputuskan dalam daerah hukum yang dimintakan banding. Ya, nak. Nah, ini dia pengadilan militer utama juga dibagi tadi di ilmu utama, karena tadi kan ada pengadilan militer pertempuran dan utama, tadi kan dibedakan dia. Sebenarnya sama, hanya orang-orang yang berbeda. Iya, nak, ya, pengadilan militer pertempuran juga bisa dilihat lagi nanti dibaca, adalah pengadilan militer pertempuran merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir. Ya. Ini bagi militer yang tugasnya untuk mengurusi tentang pertempuran. Dan orang-orangnya juga sama sebenarnya, nah. Ada prosesnya juga sama, harus ada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sama ya. Upaya hukumnya juga sama ya, nak, ya. Setiap peradilan itu upaya hukumnya sama, naik banding namanya di pengadilan tinggi, ya kan, kasasi,
ke Mahkamah Agung, pembatalan ya. Upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Jadi ada juga namanya PK. PK itu adalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi jika misalnya seseorang tidak terima dengan putusan pengadilan sebelumnya, maka dia bisa melakukan namanya PK, peninjauan kembali atas gugatan-gugatan yang dia terima. Nah, maka dia harus mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat agar gugatan dia sebelumnya itu bisa berubah seperti itu. Nah, oke, terima kasih. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan, Kak? Ini kan nanti kan akan mengerjakan soal ya di psikologi ulangan harian kita. Ada yang mau ditanyakan mungkin kurang paham untuk materinya? Ada Anissa, Monika, Putri, ada nak? Mem, saya mau nanya, Mem. Iya, siapa nih? Anissa, Mem. Anissa, ya. Silahkan. Kenapa pengadilan-pengadilan ini dibeda-bedakan gitu, Mem? Padahal sama-sama militer gitu, Mem. Kayak militer utama, militer pertempuran, dan beberapa lainnya. Kenapa harus dibeda-bedakan, Mem? Kenapa nggak cuma satu aja gitu, Mem? Untuk mengurus semua itu, Mem. Iya, karena nak, begitu banyaknya lah kasus dan perkara yang terjadi di Indonesia ini. Karena bayangkan kalau cuma hanya ada satu misalnya peradilan umum saja ini, dialah membahas tentang perkara perceraian, warisan misalnya kan, dialah membahas tentang kasus pidana misalnya pembunuhan, dialah membahas tentang pengingkaran seseorang dalam jabatannya yaitu di militer misalnya gitu. Maka karena gini nak, dalam pengadilan satu perkara saja, untuk pemutusan satu perkara saja itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi tidak mungkin kalau semua perkara itu disatukan, apalagi berkas-berkas di pengadilan itu sangat banyak. Tidak mungkin semua perkara dicampur gitu karena pernah tidak melihat persidangan pembunuhan kopi sianida yang dilakukan Jessica Kumala Wongso. Pernah tidak? Mungkin kalian tuh waktu masih di SMP kali ya, nak ya? SMP atau SD itu kasus. Pernah dengar? Pernah, Mem. Iya. Nah, kalian pernah tahu nak, penyidangan kasus tersebut saja sampai 11 kali disidangkan. Bahkan dia bahkan sempat melakukan banding yang sampai akhirnya dia melakukan kasasi kalau tidak salah ke Mahkamah Agung. Itu putusannya sangat panjang prosesnya. Dalam satu perkara saja bisa sampai 11 kali persidangan. Bayangkan kalau semua kasus disatukan dalam satu peradilan saja. Bisa seperti apa ya kan lamanya prosesnya itu, pemutusan perkaranya. Karena biasanya seseorang yang telah dinyatakan bersalah, artinya gitu, yang setelah dinyatakan belum terdakwa ya, terdakwa dia harus disidangkan di pengadilan. Tersangka yang belum dijatuhkan perkaranya, dia sudah mendekam di penjara. Nah, seperti itu dia. Dikurung dia bahasanya. Nanti baru setelah dijatuhi proses hukumannya, misalnya 3 tahun penjara, maka dikurangi dengan masa kurungannya sebelum dia dijatuhi hukuman. Bayangkan berapa lama dia akan menunggu perkara itu, proses jatuhan hukumannya, ya kan? Kalau seandainya digabungkan menjadi semuanya dimasukkan di dalam peradilan umum. Bisa dipahami gitu kira-kira, Anissa? Bisa, Umi. Ya, Terima kasih, Umi. Ya, sama-sama. Nanti takut masalahnya tumpang tindih ya, karena kalau satu proses. Itu dia. Semuanya seperti itu. Sebenarnya untuk apa? Efisiensi waktu ya kan, dan kerapian administrasi. Ya, kira-kira ada lagi yang ditanyakan? Tadi kalau ditanya perbedaan pengadilan dan peradilan udah paham ya, nak ya? Sudah ya? Udah, Umi. Iya. Jadi bisa kita tutup ini? Atau ada yang mau lagi yang ditanya? Ya, oke lah ya, nak ya. Oke, terima kasih untuk waktu kalian pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah ataupun mengingatkan kembali kalian akan materi ini. Tetap jaga terus semangatnya, nak.
staminanya, jaga kesehatannya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan ulangan hariannya dengan nilai yang terbaik, nilai yang maksimal. Terima kasih. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.